kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Shalom, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami kembali hadir di program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Malam hari ini kami ingin berbicara dari hati ke hati, sebuah tuturan kisah yang mungkin sudah terkubur tetapi kiranya menjadi berkat di bawah tema bagaimana ada dua anak Tuhan, hamba Tuhan mengisahkan kisah sebagai anak yatim piatu, tapi Tuhan memelihara dalam perjalanan hidupnya. Itu tentunya inti pembicaraan kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Evangelis Benget Siregar dan Pak. Ibu Susi Tampu Bolon. Selamat malam, Pak. Luar biasa. Dua-duanya Bapak sudah berkeluarga ya. Pendampingnya Ibu Siskawati dari Mentawai, Bapak Ibu Pak Pardosi. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Nah, ini kan tema kita tadi ya, bagaimana kisah-kisah, bagaimana sebenarnya perjalanan hidup, menjalani hidup sebagai anak yatim piatu. Seperti apa sih awal kisah ini? Dimulai dari mana ini? Kalau Pak Pak Benget dimulai dari mana kisah ini? Kisah itu dimulai pada waktu melahirkan saya. Oke. Nah, pada waktu mama melahirkan saya itu mama itu langsung dipanggil Tuhan. Oke, meninggal ya. Meninggal. Oke. Jadi tidak sempat dibawa ke rumah sakit karena jauh. Oke. Waktu itu di Sipirok ya? Di Sipirok. Oke, di Sipirok ya. Di Sipirok masih masuk lagi ke dalam. Oke. Masih jauh. Dan itulah awal pertama kali saya merasakan dari situlah saya bermula sebagai anak yatim. Bapak ada. Oke. Tapi setelah saya umur 1 tahun, Bapak menikah lagi. Oke. Menikah lagi. Akhirnya saya itu masih ikut dengan Mama Tiri. Masih Mama Tiri. Oh, Mama Tiri. Oke. Jadi saya tahu bahwa saya itu anak yatim. Saya tidak ingat lagi umur berapa itu, tapi itu dikasih tahu dari Mama Tiri. Oke, Mama Tiri mengatakan bahwa kau itu mamamu sudah meninggal begitu ya? Mamamu sudah meninggal. Oke. Seperti itu. Tanpa mempersalahkan siapapun, memang tentu perlakuan tidak sama mungkin dirasa waktu itu ya? Iya. Oke. Perlakuan tidak sama. Terus kemudian Bapak masih tetap ada sampai kapan? Bapak masih tetap ada sampai saya kelas 6 SD.
Kelas 6 SD, oke. Ya, sampai kelas 6 SD Bapak masih tetap ada. Tapi selama ini saya dirawat oleh opung. Oh, oke. Jadi usia berapa Bapak dirawat opung? Saya dirawat opung itu umur 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jadi tidak lagi dengan keluarga Bapak dan jadi karena perlakuan mungkin terhadap saya itu akhirnya opung ngambil saya. Ngambil kamu. Oke. Dan saya itu karena saya tidak tahu, saya panggil opung itu mama. Oke. Ya. Dan sampai saya mulai tahu bahwa saya itu yatim, dan ternyata mama saya sudah dipanggil Tuhan. Oke. Dan dikasih tahu oleh opung, dan juga selama dari umur 1 tahun sampai 2 tahun itu ketika diambil opung, ternyata saya dibesarkan dengan susu yang pada waktu itu susu SGM. Oke, iyalah. Oke, ya. Nah, kemudian kapan tahu, seperti Bapak katakan, kapan Bapak tahu bahwa Bapak itu sudah anak yatim itu usia berapa tadi? Usia 5 tahunan baru saya usia tahu. 5 tahun. Ini yatim piatu, yatim itu. Yatim dulu. Yatim sebenarnya ditinggalkan satu bapak atau ditinggalkan salah satu ya? Salah satu. Oke. Baru yatim piatu pada waktu saya kelas 6 SD. 6 SD. Nah, apa yang Bapak rasakan pada waktu itu? Yang saya rasakan adalah hidup saya itu sangat berbeda dengan yang lain. Oh, Bapak melihat itu ya? Saya berbeda, dan ya biasanya kalau di kampung itu perbedaan itu saya lihat setelah saya yatim piatu, Pak, ya. Iya. Ya, biasanya kalau tahun baru itu ada makan-makan di gereja. Oke. Jadi saya selalu lihat perbedaan itu di situ. Oke, karena kumpul-kumpul begitu ya? Kumpul dengan orang keluarga tua membawa anaknya di gereja. Iya. Tapi kami nggak ada yang bawa. Jadi kami itu ya di Ini rumah. kami berapa orang ya bersaudara? 3. Jadi kan dari mama tirinya ada 2 lagi adik saya itu. Oke. Nah, jadi itu semua dibesarkan oleh opung? Opung, tapi opung yang berbeda. Kalau saya opung dari bapak. Iya, dari bapak. Yang 2 ini yang dari ibunya mereka? Iya. Oh, tapi kalian satu kampung? Satu kampung. Dan mama tiri ini pun sudah dipanggil Tuhan. Oh, jadi dipanggil Tuhan? Dipanggil Tuhan juga. Aduh, begitu ya? Iya, itu umur kelas 4 SD saya. Oh, jadi mama tiri meninggal duluan? Mama dari saya. Iya, oke lah. Baru kemudian mama tiri, kemudian baru bapak. Wow, betapa itu ya. Ya, itulah, Pak. Oke. Kita berpindah dulu supaya kita jangan terlalu baper. Susi, kapan ini jadi anak yatim piatu? Kalau Susi, bapak duluan yang dipanggil Tuhan. Iya, betul. Iya. Berumur 10 tahun, waktu kelas 5. Iya. Tuhan panggil bapak waktu kerja di luar kota. Terus kalau mama dipanggil Tuhan waktu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Gimana rasa waktu itu setelah dipanggil tuh? Apa yang dirasakan? Sudah tahu ini yatim piatu? Iya, memang waktu itu waktu bapak dipanggil Tuhan masih belum rasa kehilangan banget karena masih ada mama. Nah, terus waktu mama dipanggil Tuhan, di situ memang nggak terlalu sepi karena ada kakak-kakak kan, ada kakak-kakak. Tapi waktu menjelang ke SMA baru saya tuh rasa banget nggak ada mama bapak gitu kan untuk tempat bercerita gitu kan waktu di masa menjenjang dewasa atau banyak banget kan waktu SMA mungkin kita juga merasa pertumbuhan kita di pergaulan atau apapun itu pengen cerita ke orang tua tapi nggak bisa. Tempat bercerita. Tidak ada tempat bercerita. Susi juga akhirnya tinggal di tempat orang ya? Iya. Puji Tuhan sih nggak terfikirkan itu, Pak. Sempat waktu mama nggak ada, memang waktu kelas 2 SMP diputuskan sama keluarga pulang ke kampung gitu. Jadi
hidup di sana, sekolah di sana, nggak tahu gimana masa depannya ya, pokoknya di sana diputuskan keluarga. Tapi nggak tahu jalannya Tuhan ya. Jadi ada memang keluarga di Tanjung Enim, jemaat Tuhan juga dari gereja yang memutuskan untuk mengajak Susi gitu, tinggal bersama mereka. Ya, perasaan pertama tinggal di rumah orang. Tentu kita tidak bicarakan orang itu pasti orang baik ya. Tapi dari sisi Susinya tinggal di rumah orang itu gimana perasaannya waktu itu? Sedih juga sih Pak, karena ya mereka juga lengkap kan, orang tua, papa, mama, dan anak-anak. Jadi di saat mereka ada rasa minder lah, minder ya, betul ya. Dengan kehidupan, oh begini gitu kan, kehidupan mereka enak, ada papa mama kumpul gitu sama anak-anaknya. Pak Benget, selama Bapak akhirnya hal apa yang paling Bapak rasa luka di hati Bapak? Ini kan kita tahu itu luka setelah sekarang ya. Dulu mungkin kita nggak tahu luka ya, karena sekarang sudah lahir baru, sudah dipulihkan, sudah melayani Tuhan. Kita tahu itu. Kapan Bapak rasa Bapak terluka? Oh, yang saya rasakan itu pada waktu saya kelas 6 SD itu, Pak. Kelas 6 SD? Saya sudah merasakan di situ. Karena apa? Pada waktu itu saya posisi mau ujian. Oke. Kalau pada waktu itu Eptanas kan? Ya betul, Eptanas ya. Jadi Bapak itu masih ya inilah melihat saya pergi ujian. Oke, ya. Nah, tapi baru 1 hari saya ujian, Bapak itu sudah dipanggil, Bapak saya sudah dipanggil Tuhan. Oke, nggak ada hal sehat. Sehat. Nah, waktu Bapak di rumah Opung, masih ada relasi dengan Bapak kandung walaupun tempatnya berbeda? Di satu kampung itu, tetap dalam satu kampung itu. Oke, di satu kampung itu. Tapi tetap ada relasi begitu ya? Tetap ada relasi. Oke, tapi setelah Bapak tahu meninggal, itu rasa apa namanya itu campur aduk lah di situ, Pak. Susah mendeskripsikan itu seperti apa gitu. Iya, Pak. Setelah itu Bapak akhirnya bertumbuh. Apa yang Bapak rasakan sekarang akibat sebagai anak yatim piatu itu, apa yang Bapak lihat dari pertumbuhan Bapak sebagai seorang remaja? Pada waktu itu sebenarnya Pak, umur 9 tahun, kelas 6 SD itulah. Posisi ujian itu sebenarnya saya nggak melanjutkan itu Pak, ujian itu. Itu baru habis itu semua nilai itu dikarang-karang oleh guru. Namanya di kampung ya. Supaya lulus itu. Itu berarti nilai belas kasihan juga waktu itu ya. Nilai belas kasihan Pak. Dan apa namanya itu, sebenarnya banyak hal yang membuat saya karena saya merasakan saya ditinggalkan orang tua, dan selama 9 tahun itu saya tidak pernah panggil mama. Habis itu Bapak juga dipanggil Tuhan. Jadi ya kalau istilahnya itu kami itu seperti anak ayam tanpa induk Pak. Jadi nggak tahu mau kemana gitu. Makanya banyak hal yang saya lakukan sebenarnya sebelum saya semakin hari semakin dewasa, beranjak remaja. Banyak hal yang saya lakukan karena saya merasa saya beda dengan yang lain. Berbeda dengan dulu ya, saya tuh aktif di kampung itu, maksudnya ya sama dengan kayak anak-anak itu, lari kemana. Kalau pas pada waktu Bapak sama Mama itu nggak ada lagi, saya tuh mengurung diri di rumah. Tanpa kayaknya secara otomatis begitu ya. Tidak ada semacam unsur kesengajaan mengurung diri, tapi tiba-tiba mengurung diri gitu ya. Tiba-tiba mengurung diri karena kita merasa beda Pak dengan yang punya orang tua seperti itu. Padahal katakanlah itu kelas tamat SD, usia 12 tahun atau 13 tahun begitu ya. Sampai sudah sebegitu perasaannya mengurung diri. Dan saya justru malah di situ saya menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan, dan karena saya tidak bisa mau buat
mencurahkan apa yang ada dalam hati saya itu, Pak, Betul, kepada iya. siapa gitu. Iya, iya. Akhirnya di kampung itu saya membuat suatu Keonaran. menarik perhatian lah. Iya, menarik perhatian onar lah, ya, keonaran. Tapi ujung-ujungnya apa yang memang dilakukan waktu itu, cari perhatian, bentuk-bentuknya apa? itu ini, Pak. Ini agak ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi sepanjang jalan itu, Pak, sampai dari apa namanya? Di situ kan pancur, Pak. Iya. Dari sepanjang jalan itu saya pasang ini, Pak, duri salak. Untuk apa? Agar orang terluka. Sebenarnya apa namanya itu ada karena bisikan-bisikan ke saya itu bapak saya meninggal, mama saya meninggal, mama tiri maksudnya. Ya. Karena ada yang membuat. Oke, biasalah cerita di kampung ada mengguna-gunai, ada bapak marah. Iya, saya lampiaskan. Jadi saya nggak ini dibilang ini orangnya. Udah dibilang sama saya itu. Oke. Tapi dengan cara saya tanamlah duri salak. Duri salak itu tajam sekali loh, duri Iya, salak itu duri sakit salak. sekali tuh. Banyak yang kena di kampung itu duri salak. Sampai Gimana mereka cara bapak menanam itu tanpa sepengetahuan orang? tanpa sepengetahuan orang, Pak. Malam-malam bukan? Malam, Pak, saya tanam. Wow, betapa marahnya begitu ya. Baru ya itu. Karena waktu itu juga orang ke pancur ya, ke Pancur, Pak. pancur tidak memakai sendal ya. Tidak pakai sandal. Jadi dengan cara itu akhirnya karena semua berteriak, Iya. saya dengar juga itu berteriak, ada yang nangis karena udah keinjak, ya. keinjak itu. Bapak senang. Akhirnya malam itu saya lari ke Sipiro. Oh, bapak merasa bersalah atau kan belum tentu tahu bahwa bapak yang membuat duri-duri salak itu. Iya, Pak, tapi dari ini apa mereka itu ada, saya lihat kan ada yang cabut lah. Terus ada yang apa namanya itu kesakitan. Jadi bapak rasa bersalah begitu. Saya merasa bersalah langsung di situ. Akhirnya saya lari ke Sipiro, Pak. Oke, jarak dari kampung bapak Sipiro berapa kilometer? Oh, jarak tempuhnya aja, jarak tempuh. Jarak tempuhnya kalau kita jalan itu 3 jam, Pak. Jadi bapak jalan kaki. Iya, ke Sipiro itu. Dengan tujuan ke rumah siapa? Ke ini guru kepala sekolah, Pak. Saya ini karena agak dekat memang dengan guru karena kepala sekolah. apalagi bapak sudah diluluskan begitu ya? Iya, jadi saya langsung ke sana. Oke. Akhirnya ditanya kenapa datang ke sini. Saya belum bisa jelaskan. Saya diam aja. Diam begitu ya. Tapi layaknya sebagai seorang anak yatim piatu yang marah. Iya, Pak. Baru ya akhirnya saya mengaku. Ini. Sampai mau dibawa itu ke kepala desa kan, dicari siapa orang itu. Siapa? Iya. Akhirnya saya cerita dengan guru kepala sekolah. Jadi guru kepala sekolah itu menjelaskan ke kepala desa ya. Kepala desa. Akhirnya ya lama-lama dilupakan. Lantas bapak masih dengan bapak. Setelah di kepala sekolah SMP bapak di. Nah, karena saya apa namanya itu ingin sekolah, Pak, itu. Oke. Jadi ingin sekolah. Jadi saya bertemu dengan seorang pendeta. Oke. Jadi pendeta ini pendeta YP Siregar. Oke, YP Saya Siregar. bertemu. Ya. Jadi ya ditanya-tanya tentang saya mau sekolah. Saya bilang, saya mau sekolah, Pak, saya bilang. Akhirnya dia juga tahu bahwa saya itu yatim piatu. Oke. Akhirnya ada satu, saya masih ingat sampai sekarang. Ayat itu selalu saya ingat kemanapun saya pergi. Oh, Pak Pendeta ini kasih ayat untuk bapak. Pendeta itu kalau mau sekolah ingat ini. Ayat mana itu? Dari Mazmur 27 ayat 10, Pak. Oke, Mas Bro. Itu lebih dalam lagi kalau bahasa Batak Toba itu. Oke. Harupa ita di kondamang do dainangau. Ya, meskipun ayah dan ibuku meninggalkan, alai di bata toktong do paturion naau. tapi Tuhan yang paturion membenahi, mengurusnya ya. Jadi kalau nanti dinasehati, nanti kalau kau ada pergumulan, sampaikan kepada bapakmu yang paling dekat denganmu. Oke, itu pegang dulu, Pak. Jangan, saya menjaga jangan sampai baper nih.
Susi, waktu masa-masa mana yang paling terasa sulit bagimu setelah tahu apa namanya, udah tahu yatim piatu, tapi masa-masa bagaimana yang paling kamu rasa sangat sulit sekali sebagai anak yatim piatu? Mungkin kalau aku sendiri itu rasa waktu SMA. Waktu baru-baru masuk SMA, sebenarnya sempat juga ada kakak suruh pergi ke Bengkulu sekolahnya. Ya, jadi pergi ke sana, tinggal sama ada juga orang yang Tuhan pakai. Nggak nyampe berapa bulan, saya dikirim pulang ke Tanjung Enim lagi, ke tempat kakak, tanpa ada sebab gitu. Dan saya kan orangnya nggak pernah jalan kemana-mana, jadi nggak tahu jalan. Cuma didudukkan di satu bis, nanti kamu sampai di Muara Enim katanya gitu. Oh, jadi sebentar. Kan kamu ditampung nih di satu keluarga, Pak si Ringo-Ringo ya, apa? Enggak, itu waktu saya sudah pulang dari Bengkulu. Oh, udah belum. Sebelumnya ditampung? Sebelumnya saya di Bengkulu. Oke, setelah ibu meninggal, kamu dibawa ke Bengkulu? Setelah ibu meninggal kan masih SMP. Kelas 3 SMP saya masih di sini. Oke, masih di di sini, Tanjung ya. Enim, Di Tanjung Enim, di ya. keluarga. Oke. Masuk SMA ke Bengkulu gitu? Ke Bengkulu, lalu sudah masuk sekolah ini, nggak nyampe 1 semester habis, tapi berapa bulan saya dipulangkan gitu. Karena? Nggak tahu juga, nggak ada sebab. Jadi didudukkan di satu bis, pulang sampai ke Muara Enim itu udah tengah malam. Saya pikir kakak sudah tahu gitu kan. Jadi Muara Enim juga saya belum tahu pasti gimana jalannya. Duduk aja di stopin di pos polisi. Jadi saya duduk aja, nggak ada, bingung kan mau kemana. Kakak-kakak juga nggak tahu. Ternyata saya pinjem handphonenya Pak Polisi, untungnya inget nomor kakak gitu. Saya ada di pos polisi nih di Muara Enim gitu kan, di simpang jembatan. Oke, di simpang jembatan ya. Lalu kakak jemput malam-malam. Ngapain kamu di sini? Katanya gitu. Lah saya juga bingung, aku disuruh pulang, aku bilang gitu kan. Yang nyuruh pulang siapa dari Bengkulu? Keluarga yang di Bengkulu. Iya, nggak tahu kenapa. Jadi oh ya sudah, katanya gitu. Ya udah nggak putus sekolah sih, masih sempet karena nggak bisa nyambung ke sekolah-sekolah lain. Jadi ya ke SMA PGRI di Muara Enim. Jadi puji Tuhan sih ada jalan Tuhan terus yang. Nah, waktu itu apa yang kamu rasa waktu kamu disuruh pulang gitu, itu apa? Sedih Pak, sedih banget karena nggak tahu, kakak nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa dipulangkan. Kenapa sih kayak gitu kan? Pasti tanya gitu, kenapa kok kayak gini gitu jalan hidupnya Susi gitu kan. Terus kakak-kakak juga bingung gimana Susi ini mau sekolahnya juga gimana, karena kan mereka juga masih cari kerja lah gitu ya. Betul, masih juga. Jadi bingung mau lanjut sekolah kayak gimana. Tapi puji Tuhan itu tadi yang Bapak bilang, Pak Siringo-Ringo. Ya, akhirnya menerima ya. Iya, lihat Susi waktu di praktek dokter, jadi diangkat gitu. Ayo Susi, kita sekolah dan tinggal sama kami gitu. Keluarga Siringo-Ringo ya. Puji Tuhan. Ya, di tentara ya. Iya. Tentara. Pak Benget, masa yang setelah Bapak remaja, masa SMA, kemudian begitu Bapak tetap sekolah, masa-masa itu masa-masa yang paling nakal akibat anak yatim piatu di masa usia Bapak, selain yang membuat duri salah tadi. Itu di kelas 3 SMP, Pak. Kelas 3 SMP. Puncak nakal lagi. Puncak nakal lagi di situ. Oh, ya disitulah pertama hanya coba-coba minum-minum gitu. Iya. Akhirnya ya setiap hari Sabtu itu minum gitu. Kelas 3 SMP. Ya, padahal saya tinggal itu karena dari awal tadi kan Pak Pendeta itu bilang mau sekolah. Saya bilang mau. Habis itu kalau mau saya antar ke panti asuhan gitu, Pak. Oke. Akhirnya saya dimasukkan di panti asuhan GKPA.
Bapak pernah tinggal di panti asuhan Iya, GKPA GKPA, di di Sipirok. Sipirok. Oke. Jadi saya di sana tinggal sampai tamat SMA di sana. Oke. Cuman ya masih tetaplah membekas itu selalu beda dengan yang lain. Di panti begitu asuhan ya? di panti asuhan itu pun Padahal di panti asuhan kan sama-sama anak yatim juga kan? tidak semuanya anak yatim, Pak. Oke. Ada yang ya orang Memang tuanya ada tapi kurang mampu. kurang mampu gitu. itu. Mereka juga dilihat begitu. Dilihat kalau mereka itu misalnya kalau tahun baru, Pak, itu Oke. boleh pulang. Boleh pulang ke keluarganya. Bapak tidak. Kami enggak. Saya karena adik saya juga belum masuk itu. Jadi saya enggak pulang. Jadi ya kemana pengasuh ini saya ikut. Oke. Opung Bapak waktu itu akhirnya bagaimana? Opung juga ini dipanggil Tuhan pada jaraknya nggak jauh dari Bapak itu, Pak. Oke. Jadi Bapak dipanggil, Bapak hidup di panti asuhan. Iya. Tadi Bapak minum-minum mabuk-mabuk begitu dari panti asuhan? Keluar saya, Pak. Maksudnya ya itulah kalau sudah nekat itu, Pak. Jadi sebenarnya nggak boleh keluar. Oke, Bapak nyuri-nyuri keluar begitu. Nyuri-nyuri waktu lah. Terus ini. dari mana uang Bapak kok bisa minum-minum padahal tinggal di panti asuhan? Itu ada teman juga, Pak. Ada Oke, teman. dibayarin teman. Kalau mau ini sampai juga pernah ditawarin kalau mau sekolah keluar dari panti asuhan itu Bapak sanggup menyekolahkan, tapi harus meninggalkan ini panti asuhan dan meninggalkan imanmu seperti itu, Pak. Oke, ada juga tawaran begitu. Ada juga, Pak, itu. Jadi ya saya juga sudah lama berteman dengan ini. Iya. Berat sekali. Bapak nggak mau waktu itu? Atau hampir-hampir mau? Saya nggak mau, Pak, itu. Karena di daerah sana kan memang percampuran itu agak terasa antara dua keyakinan ini kan begitu ya. Oh, Bapak tidak mau? Saya sebenarnya cinta Yesus, Pak. Wah. Cuman karena malu aja kayak ini, mau bersekutuan malu itu karena minder itu, Pak. Kalau ini kalau Tapi iman di dalam saya, hati Bapak ada cinta Tuhan Yesus ya. Hanya minder dengan yang lain. Enggak, sebentar. Di panti asuhan itu emang seberapa kan katakanlah ada banyak orang yang masih punya orang tua yatim gitu ya. Ada yang mungkin lengkap tapi tadi sangat miskin. Tapi kan juga ada yatim piatu. Ada juga, Pak. Kan berarti saling menguatkan dong. Enggak, atau rasa di panti asuhan itu gimana sih perasaannya? Hampa atau gimana tinggal di panti asuhan? Justru ketika saya di panti asuhan itu, ya lama-kelamaan saya menemukan sosok perhatian seorang ibu. Oke, dari ibu pembina di sana ya. Pembina di sana. Semakin hari semakin lebih baik lagi diarahkan. Kadang kita memang dilihat dulu sampai di mana kenakalan kita itu, Pak. Oke. Nanti habis itu baru dipanggil, dinasehati. Habis itu diarahkan. Nah, jadi saya menemukan itu semua perubahan itu saya temukan di panti asuhan itu. Justru di panti Justru di asuhan. panti asuhan itu, Pak. Oke, Susi. Setelah SMA akhirnya ada keluarga Siringo-ringo yang menampung lah begitu ya. Tadi juga udah Susi katakan ada kadang-kadang rasa sedikit cemburu positif lah, melihat iri, melihat keluarga yang utuh begitu ya. Bagaimana perasaan? Apakah ada pernah Susi merasa terluka atau sakit perlakuan atau kata-kata dari masyarakat atau dari orang? Mungkin nggak dari orang sih. Hanya diri sendiri aja yang berpikir. Oke, selalu diri sendiri berpikir ya. Pikirannya? Ya pikirannya karena mereka lengkap, utuh, terus juga bahagia lah ya. Kalau saya lihat mereka sangat bahagia, tapi saya sendiri enggak gitu. Pikiran sendiri yang membuat saya kenapa kok Tuhan panggil gitu orang tua. Sebenarnya saya bisa hidup juga seperti mereka gitu. Oke, betul. Apakah Susi merasa nakal? Artinya nakalnya wanita, atau memberontak atau pernah nggak Susi merasa marah begitu dengan keadaan ini?
Iya. Kapan itu dan bagaimana bentuknya? Mungkin waktu ya pas masa SMA lah, SMA, terus bebas tanpa yang nggak mikir panjang gitu, ikut teman-teman, pernah saya bolos juga sampai dapat panggilan gitu. Gitu. Nakal gitu ya. Itu karena apa yang membuat itu merasa bosan atau apa? Merasa memang nggak perlu, nggak ada juga yang menasihatin atau gimana? Iya, seperti itu, Pak. Iya, sekarang Pak Benget, akhirnya setelah Bapak rasa menemukanlah sesuatu, katakanlah kalau kata para pujangga oase di padang gurun begitu ya, artinya sedikit air di padang gurun dengan pembina yang membina Bapak di situ. Hal apa lagi yang Bapak rasakan selama di panti asuhan? Kebaikan-kebaikan ini seperti apa Bapak rasakan di panti asuhan? Yang saya rasakan di situ adalah karena selama ini saya lihat perbedaan di lingkungan saya dengan anak-anak yang lain. Tapi ketika di panti asuhan itu saya lihat semua disamakan. Yang ada orang tuanya, yang nggak ada orang tuanya, sama semua. Wow. Jadi di situ saya melihat, disitulah saya mulai merasakan ternyata sekalipun saya tidak ada orang tua, tapi ternyata di panti asuhan ini semua disamakan. Oke, sekarang kita lebih naik lagi. Kadang-kadang lebih dewasa, tapi kadang-kadang ada satu persoalan yang sebenarnya orang tidak tahu, tetapi saya melihat kadang-kadang anak yatim itu ada rasa kekosongan dalam dirinya yang orang lain tidak tahu. Kapan Bapak rasa mengalami sesuatu yang hampa, kosong, atau rasa sesuatu yang berbeda tadi, tapi sudah lebih meningkat dibanding dengan selama di panti asuhan? Yang kekosongan itu yang saya ini ya biasalah kalau orang Batak itu kalau ngumpul-ngumpul itu, Pak. Kalau ngumpul maksud apa? Acara-acara? Acara misalnya itu tahun baruan itu, Pak. Iya, Makanya saya kalau pulang itu nggak betah. Kalau pulang itu beberapa Bapak selama di sekolah di Tanjung Enim, Bapak pernah pulang juga ke Sipirok liburan? 2 kali. 2 kali. Terus untuk apa yang Bapak lihat di sana dan kenapa Bapak pulang? Ya pulang itu memang karena masih ada bau di sana kan, ada semua di sana. Tapi itulah sangat berbeda sekali. Sekalipun mereka dekat dengan saya, tapi sangat berbeda. Kebebasan kita beda dengan di rumah kita sendiri gitu, Pak. Dengan sekalipun mereka keluarga, tapi jauh berbeda dengan kalau kita bersama dengan orang tua kita sendiri gitu, Pak. Tapi kan sebenarnya Bapak juga tidak merasakan banyak tinggal bersama dengan orang tua kan? Iya, Pak, tapi selama ini kan saya masih merasakan karena ada opung. Bapak juga masih sering perhatikan. Tapi setelah itu masa-masa kuliah, Bapak pernah mengalami suatu masa yang sangat sedih? Pernah itu, Pak. Jadi selama kuliah di sini, Pak ya. Iya. Ya, yang saya pikirkan, saya dapat uang dari mana? Gitu. Saya aja mau berangkat ke sini itu saya harus kerja di ini, Pak, di showroom. Di showroom mobil, Pak. Ngelap gitu ya. Ngelap itu. Untuk ongkos datang ke Tanjung Enim. Jadi itu pun ya pas-pasan lah semuanya itu. Dan setelah sampai di sini, yang saya pikirkan pada waktu itu adalah dari mana saya nanti dapat uang? Misalnya ya beli sabun, ini perlengkapan ini. Ya makanya pernah satu kali itu saya ada juga teman itu mau kabur. Pernah juga Bapak mau kabur mau kabur dari sini. Semester berapa itu? Semester 1, Pak. Semester pertama. Karena ya adalah teman juga itu. Sampai saya bilang,
Siapa nama teman itu? Coba disebut. kalau boleh saya sebut itu temannya itu ada John Ucok. Oh, John Ucok. Sekarang sudah pendeta di Bengkulu Pendeta. ya. Oke. Dari Sipirot juga kan? Dari Sipiro juga. Oke. Dan juga apa namanya itu? Karena saya nggak ada, maksudnya sabun pun nggak ada. Oke. Akhirnya Tapi kan John Ucok banyak uang. banyak uang. Tapi saya mintanya itu kepada Bang Rudi. Oke. Jadi ada sabun Sialagan. Rudi Sialagan, oke. Jadi adalah satu, dia juga ada sabun. Akhirnya dipotong 2 sabun itu. Dipotong 2. 2. Aduh, kisah-kisah pilu semua. Nah, dipotong 2 terus Potong 2, dia kasihlah inilah sama setengah ya. Jadi ya itulah akhirnya ya pas mau pulang itu sebenarnya kami sudah nunggu-nunggu. Enggak, tunggu dulu. Ini kita bicarakan orang ini. John Ucok ini pulang alasannya apa kalau Kami mau pulang karena ya inilah mau apa namanya itu nggak kuat, nggak betah di sini? betah. Kalau saya sebenarnya betah, tapi karena dipengaruhi ini. Ya, maksudnya apa Uang yang saya juga butuhkan nggak ada. uang juga nggak ada. Oke. Tapi cara Tuhan itu sangat unik sekali. Ya, apa yang membuat akhirnya tidak jadi pulang? Biasanya ALS itu Pak tiap hari lewat. Oh, jadi Bapak sudah bawa tas ini? Belum bawa Pak itu. Masih kami udah di pasar itu, tapi biasanya ALS itu lewat setiap hari. Iya. Baru tapi hari itu satu pun ALS nggak ada yang lewat. Kami kan rencana mau ini ngambil apa dulu tiket apa gitu ya. Oke. Loh, maksudnya beli tiket dulu, baru ngambil pakaian gitu. Iya Pak. Tapi kami tunggu pakaian kami tinggal semua di sini. Oke. Kami tunggu sampai malam itu nggak ada ini. Jadi pulang dari Dulu masih sampai jam 10 masih boleh keluar. Oke. Itu. Iya. Kami tunggu nggak ada mobil ALS satu pun yang lewat. Akhirnya balik lagi ke sini. Akhirnya nggak jadi lagi. Nggak jadilah pulang. Setelah itu nggak ada lagi keinginan untuk keluar dari situ ya? Pas apa namanya itu, pas balik ke sini, itu saya masih ingat hari Sabtu Pak. Hari Sabtu, pas balik ke sini, saya masuk kamar, saya lihat di Alkitab saya ada uang. Oh, luar biasa. Itu uang 50.000 Pak, ada uang. Waktu itu 50.000 banyak loh. Iya, 50.000, ada uang di situ. Baru ya saya nggak tahu uang itu dari mana. Sampai sekarang uang itu saya nggak tahu dari mana. Ada di dalam Alkitab itu. Apa perasaan Bapak waktu itu? Akhirnya, kok ini uang siapa? Saya tanya di saudara-saudara kamar juga. Nggak tahu. Berarti itu berkatmu Dek itu. Ya, Pak Febriawan masih bapak kamar saya. Iya, Berarti itu berkatmu Dek. Ada yang ini. Ya syukuri aja itu. Akhirnya saya apa yang saya butuhkan ya saya belanjakan. Dari situ saya ini Pak mengambil komitmen bahwa ya saya kembali lagi saya ingat lagi dengan firman Tuhan itu. Oke, kalau kamu sama Tuhan pasti akan Tuhan pelihara ya. Tuhan pelihara. Wow, luar biasa. Susi, apa yang paling terkesan dalam kehidupanmu? Orangkah yang menolongmu atau satu kejadian kah atau apa yang berkaitan dengan hidupmu sebagai yatim piatu? Iya, jadi waktu saya lupa umur berapa, waktu ulang tahun saya udah tinggal di gereja. Oke, ya. Di situ saya tuh ngerasa wah Tuhan luar biasa gitu. Tuhan pakai banyak orang buat tolong Susi gitu kan. Bisa bersekolah, bisa makan minum, bisa tinggal gitu kan. Dan dari situ baru dari situ Susi tuh ngerasa Tuhan hebat, Tuhan luar biasa gitu. Tuhan nggak pernah tinggalkan Susi sendiri gitu. Sebagai anak yatim piatu. Iya, sebagai anak yatim piatu nggak berkekurangan. Banyak yang Tuhan pakai orang-orang ya sangat mencukupi sebenarnya untuk semua kebutuhan Susi. Cuma karena rasa iri, nggak ada orang tua, ngelihat kebahagiaan orang gitu kan. Sedangkan Susi sendiri nggak merasa gitu kan. Jadi
pas nggak lupa sih umurnya berapa waktu ulang tahun itu, di situ Susi sadar, wah sudah sampai saat ini nih. Tuhan tolong dari awal sampai ya Susi bisa sampai saat inilah, semua karena Tuhan. Wow, keren ya. Pas ulang tahun. Nah, Pak Benget, di usia Bapak tadi di awal Bapak katakan ini sebenarnya saya sudah kubur. Di usia Bapak berapa Bapak benar-benar menutup semua cerita yatim piatu dan menjadikan itu sebuah hanya sebagai pembelajaran dari Tuhan. Itu kapan Bapak itu merasakan itu? Itu saya kubur dalam-dalam itu tentang pengalaman saya itu Pak, itu mau naik tingkat 2 setelah masuk di sini. Oke. Kenapa kok bisa tiba-tiba perasaan seperti itu? Apa KKR atau apa, atau perenungan pribadi atau apa yang membuat? Ya, yang membuat itu ya saya lihat dan saya renungkan, ngapain lagi saya harus memikirkan ke sana? Itu kan udah lewat, sudah bertahun-tahun itu. Jadi akhirnya ya saya coba ini nggak mau mengingat itu lagi, mau apapun yang terjadi saya nggak mau mengingat itu peristiwa-peristiwa itu yang menyakitkan ya. Jadi saya komitmen apapun yang terjadi saya nggak mau mengingat, saya nggak mau sedih karena itu Pak. Tapi benar Bapak nggak pernah sedih lagi? Akhirnya Pak, itu memang salah satu ada ucapan syukur juga. Karena apa? Karena ini semua, kalau ada pergumulan, kalau ada kesulitan, saya nggak pernah merasakan sedihnya itu nggak berlebihan Pak. Oke, jadi rasa anggap enteng karena sudah ada pergumulan yang lebih besar. Ada yang lebih besar yang sudah hadapi. Iya. Jadi kalau ada pergumulan pun, udahlah ini pergumulan biasa, kecil. Selesai. Iya. Ada kesulitan udah nanti selesai. Itu yang selalu. Itu untungnya ya. Ada untungnya, Pak. Ada untungnya mengalami pergumulan yang sangat besar sekali. Jadi makanya sampai sekarang kalau ada pergumulan ini, saya nggak terlalu sedih Pak. Makanya kalau dulu memang ya agak cengeng lah, sedikit terharu ini. Sekarang terharu itu jarang. Ini banyak juga. Jadi kalau ada apa-apa gitu kisah-kisah cerita itu Bapak juga nggak terlalu terharu melihatnya? Kadang melihat ceritanya itu Pak. Tapi kalau nggak terlalu menyentuh bagi saya, biasa aja Pak itu. Kalau ada orang meninggal, bapak-bapak meninggal, usia masih muda atau ibu meninggal, apa yang muncul di pikiran Bapak? Ada atau sedih atau apa Bapak melihat itu? Kan biasa aja. Sedih ada Pak, tapi bukan jadi sedihnya itu tidak lagi menarik seperti yang dulu yang ke belakang. Waduh, gimana lah ini anaknya ya. Sudah ditinggalkan bapaknya. Enggak terlalu ada pikiran begitu. Enggak ada lagi terlalu begini. Wow, itu kita yang tidak paham. Kalau Susi ada nggak begitu? Kalau ada orang lihat meninggal usia orang tua masih muda, ada nggak perasaan apa yang perasaan muncul? Sedih Pak, awalnya sedih. Perempuan ya? Iya. Tapi kembali lagi, Susi aja bisa Tuhan buat seperti ini gitu kan, nggak dibiarkan sendiri, pasti mereka juga bisa gitu. Saya karena tidak mengalami ya, saya kalau ada orang meninggal begitu, saya melihat anaknya sudah langsung bisa meneteskan air mata saya. Itu saya nggak bisa, baper banget gitu, bapernya malu-maluin lagi. Tapi kalau Bapak itu kalau saya mungkin karena sudah saya ini Pak ya, gimana menjelaskannya, sudah nggak mau lagi mengungkit-ungkit masalah itu. Iya. Jadi kalau ada yang meninggal masih muda, ada anaknya masih kecil, ya saya nggak terlalu ini Pak. Iya ya. Baru-baru kan ada juga yang di kampung itu ada yang meninggal masih muda sekali, anaknya masih kecil, sampai dipeluknya bapaknya nangis-nangis. Tidak membuat Bapak sampai berair-air mata. Ya nggak sampai mengeluarkan air mata Pak. Wow. Sudah habis air matanya. Sudah habis air mata. Kita menonton tayangan dari China aja yang di handphone itu, yang cerita-cerita yang padahal dibuat-buat, itu pun kadang air mata loh. Baper banget gitu ya. Tapi ini itu
efek ya, terlalu berat, terlalu ya dulunya mungkin ya, berat sekali ya berat dialami. sekali. Akhirnya kalau ada yang melihat yang tidak seberapa, jadi ya, sebentar, seperti ini. bagaimana perlakuan opung pada bapak waktu itu? Itu hanya apa? Opung lengkap, opung boru, opung doli, atau hanya opung boru waktu Pada itu? waktu itu masih ada opung boru sama opung doli. Oke, jadi sedikit terobati sebenarnya ya. Terobati, Tapi ya. bagaimana ya, beda ya opung-opung dengan itu ya? Iya, beda sekali. Tapi kalau saya panggil bapak, mama sama mereka, ya Dengar. mereka dengar itu. Oh iya? Mereka dengar. Tapi ujung-ujungnya saya tahu sendiri, enggak mungkin ini bapak saya. Karena tua sekali. Oh, akhirnya bapak tahu dari mana? Ada yang ceritakan juga? Gak ada yang ceritakan, Pak. Lama-lama saya tahu. Lama-lama tahu sendiri, Pak. Oh gitu ya, tahu sendiri ini. Gitu ya, Ini nggak mungkin bapak saya. Oh, Lama-lama gitu. tahu sendiri bahwa bukan ini. Tapi kan ada sosok ayah juga yang kadang datang ke tempat bapak. Wah, kan katakanlah meninggal usia kelas 6 SD kan. Kan usia kelas 2, kelas 3 itu kan datang kan. Ya, ada. Bapak manggilnya tetap bapak. Bapak, betul. Oke. Bapak. Iya, iya. Wah, luar biasa ya. Sampai tidak ada. Kalau ditelusuri, Pak, ini memang sangat Ya. panjang sekali itunya. Kalau Susi, bagaimana akhirnya hubungan bersaudara setelah ditinggal orang tua? Apa yang terjadi dalam hubungan saudara? Ya karena bapak sama mama nggak ada, jadi semua hidup masing-masing mencar. Betul Iya, ya. hidup masing-masing. Dipaksa keadaannya? Iya. Ya Tuhan pakai banyak orang untuk menolong kami semua gitu. Kalau keluarga dari bapak, keluarga Tampu Bolon, keluarga dari ibu, artinya masih juga sering berkomunikasi? Masih. Oke, komunikasi say hello lah ya. Hello. Karena hidup ternyata toh juga harus diperjuangkan kan begitu ya. Dan Susi menemukan di sekitarnya banyak saudara. Gitu ya. Pak Benget, kapan Bapak merasa bahwa ternyata di sekitar Bapak banyak yang mengasihi Bapak? Kalau itu ya selama saya dibentuk di panti asuhan itu, Pak. Mulai dari justru sudah dimulai waktu dibentuk di panti asuhan ya. Saya sudah merasakan di situ, Pak, itu. Bahwa ada banyak yang mengasihi. Ya sekalipun saudara-saudara saya yang dari ini sekalipun tiri, ya kami berpisah dan sampai sekarang itu kayaknya pertemuan kami nggak pernah ini sampai sekarang, Pak, udah besar-besar. Belum pernah bertemu? Kami bertiga belum pernah. Itu, Pak. Dari anak dari bapak dengan ibu berbeda. Kalau dari satu bapak. Kalau dari ibu hanya satu, hanya bapak sendiri. Oke. Ya satu bapak tapi ibu berbeda, belum pernah ketemu sampai sekarang. Kalau ketemunya itu maksudnya berkumpul, Pak. Belum pernah kumpul. Ya belum ada wadah begitu atau rumah atau di mana. Mereka juga udah besar-besar ya. Satu yang sudah besar-besar, satu sudah menikah. Ya tinggal yang satu lagi. Mereka juga anak yatim piatu kan? Iya, sama. Waktu komunikasi tidak pernah merasa pengen bertemu? Pernah memang saya ajak ini ketemu, tapi ya sama-sama ini kan. Saya belum bisa pulang. Nah, saya ajak, ayolah pulang kita. Nah, saya nggak mau pulang ke sana. Jadi ada yang mau, ada juga yang nggak mau, Pak. Apa mereka mungkin juga sakit ya, terluka Pak, juga sebagai anak yatim. Jadi saya nggak pernah paksakan untuk ini pulang gitu. Apakah Susi juga mengalami begitu, kumpul bersama begitu, atau katakanlah memang ada keterbatasan ekonomi, tapi ada nggak kerinduan pengen kumpul sama gitu? Iya. Selalu ada ya? Selalu ada, Pak. Pengen kumpul semua, tapi tetap aja masih Banyak keterbatasannya, banyak halangan-halangan. Nah, kalau boleh nih, kan dari antara banyak nama, banyak orang yang berjasa dalam kehidupan Pak Benget. Kira-kira kalau mau yang paling terkenang selain Pak Siregar, kepala sekolah, ada nggak yang atau itulah orang yang paling berkesan dalam kehidupan Bapak pribadi di luar opung, di luar keluarga? Apa namanya itu? Pribadi yang berkesan itu karena soalnya banyak sekali, karena saya pindah-pindah. Pindah-pindah ya.
Oke, Jadi dari kampung dari ke kampung ya kadang apa namanya itu ya banyak sekali lah Pak. Jadi nggak menetap Oke. ini saya kan. Jadi selalu ada orang-orang selalu yang ada orang-orang yang di mengasihi panti itu. asuhan saya menemukan. Habis itu ketika saya mau cari ongkos ke sini ada juga pas di situ. Oke. Ada juga orang yang selalu. Ada juga orang yang selalu. Oke, dari cerita semua yang ceritanya yang paling berkesan, Susi tahu ini kasih karunia Tuhan, ini berkat Tuhan. Itu kapan dan apa peristiwanya? Waktu yang tadi Susi bilang, Susi ngerasa ini pertolongan Tuhan, begini nih kasih Tuhan. Waktu Susi, memang Susi langsung umur berapa ya, udah tamat sekolah, tinggal di gereja, ikut bantu-bantu pelayanan. Sebenarnya dari SMP, SMA memang ikut melayani, tapi benar-benar belum benar merasakan begini nih kasih Tuhan. Belum in lah begitu, belum iya. di dalamnya. Pelayanan aja, tapi waktu berjalannya waktu tinggal di gereja, terus merasakan benar-benar lawatan Tuhan begini, kasih Tuhan. Dari situ Susi sadar, wah Tuhan nggak pernah meninggalkan Susi. Di gereja itulah Susi merasa. Ada momen yang acara atau momen apa gitu? Karena banyak ya momen acara gereja yang diikutin di KPS, di gereja banyak persekutuan. Dan lewat firman Tuhan, lewat pujian di situ. Setiap momen itu sangat menolong, akhirnya memulihkan ya. Menurut Susi, apakah Susi sebenarnya sekarang sudah mengalami pemulihan? Iya. Sudah ya, rasa. Pak Benget sudah mengalami pemulihannya. Sudah, Pak. Sudah bebas gitu dari itu tadi ya. Iya, sudah. Bebas. Seandainya apapun teringat dan sebagainya, tidak pernah ada sakit hati pada yang lain. Tidak ada lagi Pak. Jadi saya sudah dipulihkan, sekalipun saya ketemu dengan orang itu yang diceritakan itu kan belum tentu benar juga kan, itu kan hanya cerita biasa di kampung. Bertemu dengan orang yang diceritakan orang bahwa itu yang menyebabkan kematian ayah itu, apa perasaan Bapak? Ya kalau sudah pulih itu biasa aja jadinya Pak. Oke. Kalau sudah dipulihkan, jadi nggak ada lagi rasa dendam itu nggak ada lagi. Oke. Karena memang juga harus mengisi pikiran kan, belum tentu juga kan. Ya, karena benci, dendam, toto memang tidak kan, salah sendiri. Seandainya nih Pak Benget, di luar sana ada yang juga yatim piatu dan terus menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, menyalahkan semua dia salahkan, menjadi nakal dan banyak itu. Apa yang mau Bapak katakan kepada mereka? Ya saya mau katakan bahwa ya sekalipun saudara, adik-adik itu sudah ditinggalkan orang tua, tapi kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan pasti pelihara. Amin. Itu yang saya alami sampai saat ini. Ya sekalipun ada kesulitan, ada pergumulan, tapi bisa semua itu dilewati kalau kita bersandar dengan Tuhan. Itu sih. Susi, apa yang mau diomongkan pada orang-orang yang mungkin senasib dalam tanda petik ya, seperti yang pernah dialami Susi? Iya, untuk mungkin saudara-saudari yang dari kecil ataupun saat ini udah dewasa merasa sendiri atau ditinggalkan, nggak ada orang tua, nggak ada tempat curhat, cerita, percayalah kalau ingat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan kita sendiri. Dan jangan pernah tanamkan di hati atau di pikiran kita untuk iri, karena semua orang juga sangat menyayangi kita gitu. Pemirsa, saya pikir perbincangan ini mungkin di antara saudara ada yang juga sedikit baper. Dari tadi saya memang juga menahan begitu ya,
mengalihkan beberapa pembicaraan. Tapi saya percaya bahwa jalan-jalan hidup kita itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan ada semua dalam step by step dalam kehidupan kita, dan semua ada indahnya. Dan kami berharap Bapak Ibu yang juga seandainya ada mengalami hal yang sama, kiranya Bapak Ibu menemukan kasih Tuhan yang sejati, karena hanya itu yang mampu memulihkan, memenuhi hati Bapak Ibu, hati saudara-saudara dengan kasih-Nya. Mungkin pernah terluka atau mungkin pernah sakit oleh karena banyak hal, kasih Tuhan mampu memulihkan. Sampai di sini perjumpaan kita dari program Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan. Tuhan Yesus memberkati.